Kopat, kopet, kopat, kopet, kopat, kopet. Semua bukti-buktinya kan sudah ada. Kenapa kita bisa kalah lagi? Nggak punya otak. Kenapa manusia selalu bermasalah dengan kemanusiaannya? Manusia kan seharusnya tidak sama dengan hewan. Masa aku harus percaya kalau manusia itu adalah hewan yang cerdas? In fact, manusia memang gak ada beda dengan hewan. Ugal-ugalan, mau menang sendiri. Semua orang lain salah dan hanya dirinya yang benar. Bagaimana aku mampu bertahan jika sistem keadilan sudah rusak seperti ini? Dulu, 6 tahun yang lalu aku memutuskan untuk menjadi pengacara publik. Orang tuaku tidak berkomentar karena mereka sudah mati. Bapakku lebih dulu mati karena COVID. Waktu itu tahun 2020 dan aku baru lulus SD. Ibuku berusaha tegar, tapi aku gak bisa. Aku benci COVID. Tapi aku kagum sama ibu. Dia seorang single parent, tapi tidak mau dibedakan dan tidak berusaha untuk menyimpang. Ibu bilang, kalau kamu mau membuat keadilan, jangan pernah menukar kebenaran dengan apapun. Benar adalah benar, bukan relatif terhadap sogokan, ancaman, kekuasaan, atau bahkan kemiskinan. Kasih dan kebenaran akan selalu berjalan bersama, nak. Aku bingung. Aku tidak paham. Tapi ibu lebih memilih membisu dan pergi menyusul bapak. Meninggalkan aku seorang diri. 24 Desember 2023 merupakan malam Natal terkelam dalam hidupku. Aku telah kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin aku yang dulu baru lulusan SMP bisa bertahan seorang diri? Malam itu aku berjalan dalam keputusasaan. Tidak tahu aku harus kemana. Nyawa pun akan aku relakan. Tiba-tiba, mulutku dibekap dari belakang. Tanganku ditarik dan dikunci, sehingga aku tidak bisa bergerak. Seorang pria di hadapanku memegang pisau dan mengarahkannya ke leherku. Hai cantik, mau kemana? Tawanya begitu menghina, begitu menyeramkan. Aku hanya bisa pasrah dan menutup mataku. Apa dayaku melawan pria-pria yang sudah gelap mata seperti itu? Mungkin ini adalah jalanku untuk bertemu bapak dan ibu. Sedetik kemudian, yang aku dengar hanyalah suara cacian dan besi yang bertemu dengan tulang. Di hadapanku berdiri seorang pria paruh baya yang memegang besi yang berlumuran darah. Tangan dan kakinya terluka karena tusukan pisau. Malam itu, dia membawaku ke panti asuhan setelah dia mengetahui kalau aku adalah anak yatim piatu. Malam itu aku disadarkan bahwa masih ada banyak kasih di sekitarku. Ibu pernah berkata,
bahwa akan selalu ada guardian angel yang menjagaiku di masa-masa sulitku. Pria itu meninggalkan satu pertanyaan aneh. Nak, apakah dulu ibumu adalah seorang hakim? Ibu Hakim, terima kasih sudah menjadi guardian angel bagi saya dan keluarga. Saya mengaku salah. Terima kasih karena sudah begitu peduli pada saya. Saya ini bukan orang suci. Saya orang biasa yang ingin menghadirkan keadilan lewat kebenaran. Kata orang, saya ini kejam. Tapi bagi saya, keadilan itulah yang menyakitkan. Hukum tidak boleh tunduk terhadap apapun kecuali pada kebenaran. Bagi saya, semua orang sama di mata hukum. Orang divonis benar sebab ia benar, bukan karena kekayaan, kepentingan, atau status sosial. Suami saya selalu bilang bahwa saya ini wanita besi. Dulu, dia yang suruh saya untuk jadi hakim. Membela yang benar katanya. Walaupun gaji PNS tidak seberapa. Tapi dia sudah pergi lebih dulu karena COVID. Kini ku sendiri di dalam sunyi sepi, menyepi. Hatiku hancur, harapan serasa hampa. Tapi ku harus kuat demi putri tersayang. Pusaka putri satu-satunya yang ku punya. Kulihat dia amat sedih karena lama tak jumpa, bahkan hanya sekedar kata perpisahan. Lihat, ia meronta. Dia tidak kuasa menguak luka. Dalam lukanya tiada tara. Anakku pernah bilang, COVID tidak adil. Karena bapaknya yang taat prokes, tetap juga harus sakit. Bapaknya meninggal juga. Lihat ia meronta, tak kuasa menahan luka. Dalam dukanya tiada tara. Saya ini bukan orang suci. Punya kedagingan, punya emosi. Saya bukan guardian angel. Alamak. Capek kali badan aku ini, Bah. Habis ngegojek. Nikmatnya. Orang macam aku ini tak perlulah aku berpikir macam-macam. Ya kan? Nih, masih bisa makan seperti ini aja.
Aku itu udah ucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Alamak, tak mungkin kan kusalahkan Tuhan. Bisa kualat aku nanti dibuatnya, bah. Mau salahkan perusahaan yang mem-PHK aku, bah. Mana beraninya aku, bah. Mau salahkan COVID. Ku tengok COVID itu ya makin hari makin ngiri kali, bah. Aduh, alamak. Tapi bos besar itu masih baiknya lu sama aku. Aku dikasih uang pisah. Lumayan, uang pisahnya aku belikan motor untuk aku narik ojek. Ya, walaupun hasilnya tak banyak, minimal 5 adik aku itu masih bisa makan. Tuhan, kadang kupikir kejam kali dunia ini sama aku, bah. Salah apa aku rupanya, Tuhan? Gini kali nasib aku, Tuhan. Memang bukan aku saja yang menderita. Semua orang juga menderita karena COVID. Cuma golongan macam awak ini nanti akan mati duluan, bah. Lama. Tak kusalahkan mereka yang punya uang berlebih. Tak kusalahkan. Tak tahulah. Kadang kupikir tak adil hidup ini sama aku. Macam tempo hari aku ditangkap oleh petugas PPKM karena aku tidak pakai masker. Sudah aku jelaskan kepada ibu hakim, kalau masker yang aku punya ku berikan kepada tetanggaku karena pekerjaannya tukang gali kubur. Tuhan gak kasihan Tuhan sama teman aku itu. Bukannya aku gak mau patuh, cuma aku tak punya uang untuk membelinya. Surat keputusan pengadilan 15 Juni 2021. Bang Togar dinyatakan bersalah karena telah melanggar prokes. Hukumannya 5 hari penjara atau denda sebesar 1 juta rupiah. Ma, tolong Togar, ma. Kopat, kopet, kopat, kopet, kopat, kopet. Kopat, kopet, kopat, kopet, kopat, kopet. Jan, wedan zaman saiki ki paling ribet tenan. Sing kopat, kopet, kopat, kopet. Apa? Aku kira mudeng. Ket zaman saiki aku tukang gali kubur kon nganggo masker. Yo ket zaman saiki aku tukang gali kubur gak pernah berhenti, dicari banyak orang, dianggap wong penting. Biasanya gak dianggap. Lah terus koncoku, tonggoku kayak piye yo kabare? Bang Togar. Ku dengar dia ketangkap petugas. Keciduk tidak pakai masker. Bagaimana nasibnya? Hidupnya dia saja sudah susah.
Kalau sampai di penjara, bagaimana adik-adiknya yang 5 orang itu? Bang Togar sih. Ngengkel, ngoyel. Sudah kubilang, aku nggak perlu pakai masker. Malah dia kasihkan maskernya tinggal 1. Katanya di tanah pekuburan banyak COVID. Aku disuruh pakai kalau ketemu banyak orang. Lah, Bang Togar, kok ya masih ada orang kayak kamu? Masker itu kan penting untuk cari duit, malah kasihkan ke orang lain. Bang Togar, maaf, aku nggak bisa bantu banyak. Paling cuma bisa kirimin nasi sama lauk pauk untuk adik-adikmu. Ya Allah, Gusti, selalu lindungi, jagai koncoku tanggoku kae Bang Togar. Zaman kok makin gak karuan, makin edan. Saya ini gak habis pikir, baru di zaman ini manusia takut sama makhluk yang tidak terlihat. Kopat kopit, alah. Baru sekarang ini, orang kerja harus pakai masker. Harus jaga jarak, harus cuci tangan. Aturan dari mana lagi? Sudah gila ya? Berapa banyak lagi saya harus beli masker untuk karyawan? Belum lagi beli vitamin untuk karyawan. Mana orderan tinggal sedikit. Tapi tahun ini saya ubah semua aturannya. Masker, vitamin, saya suruh beli sendiri. Saya tidak mau belikan lagi. Kapan saya bisa kaya? Kalau semuanya jadi donasi. Tabungan saya sudah tinggal beberapa ratus miliar. Harusnya sudah jadi triliun. Saya yang kerja keras, saya juga yang nanggung resikonya. Kalau mereka semua tidak suka, silahkan keluar, saya tidak peduli. Pokoknya mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh kerja dari rumah. Semua harus masuk. Memangnya mereka pikir perusahaan ini punya nenek moyangnya apa? Makanya kemarin saya itu mangkel berat waktu ditangkap oleh para petugas. Apa para petugas itu bilang? Mereka bilang, saya melanggar aturan PPKM karena pabrik saya tetap buka. Memang kurang ajar sekali para petugas itu ya. Berani menuduh sembarangan. Kalau perusahaan saya ini bangkrut, siapa yang mau tanggung jawab siapa? Lagi pula, mana saya tahu kalau karyawan saya ada yang positif COVID. Toh mereka juga terlihat baik-baik saja. Dan ingat, saya juga masuk kantor loh. Saya ini bukan tipe bos yang cuma bisa nyuruh. Suami saya selalu berdoa supaya saya diberi hikmat dalam mengambil keputusan. Dia selalu berujar, "Endang, kamu itu harus punya kasih seperti Tuhan Yesus. Jika tidak seperti itu, kamu akan membohongi dirimu sendiri dan juga orang lain. Hukumlah kesalahannya, kasihilah manusianya." Siang itu 2 orang pelanggar hukum dibawa masuk ke dalam ruang sidang. Yang satu seorang kaya. Dia duduk di bangku paling depan.
Yang satu lagi duduk di bangku paling belakang. Dia tertunduk, lesu, dan ketakutan. Dia kedapatan tidak menggunakan masker saat PPKM berlangsung. Wajahnya memelas saat kesalahannya dibacakan. Bang Togar namanya, seorang supir ojol. Dengan memelas dia berkata, "Ibu Hakim, saya tahu saya bersalah. Tapi mohon ringankan hukuman saya, Ibu Hakim. Karena saya punya adik-adik yang harus saya beri makan di rumah." Saya terdiam. Seketika itu dia mengeluarkan lembaran rupiah dari dalam kantong celananya dan meletakkannya di atas meja sidang. Sambil gemetar dia berujar, "Ibu Hakim, hanya ini uang yang saya punya. Uang saya hanya 22.000 rupiah." Saya terdiam. Semua orang di ruangan sidang terdiam. Membisu. Abang ojol itu hanya mencoba bertahan hidup di tengah keterbatasan. Aku meminta waktu untuk membuat sebuah keputusan. Tapi kebenaran tidak dapat berpihak. Benar akan selalu benar. Saya menyatakan bahwa Bang Togar bersalah. Dia harus dihukum denda 1 juta rupiah atau penjara selama 5 hari. Tuhan, aku ini sedang berusaha untuk jadi orang yang benar. Tapi masih banyak salah yang aku buat, Tuhan. Hari ini, kumakinya orang yang menyeberang sembarangan. Tadi pagi pula, kumarahi adik aku karena dia membangunkan aku pagi-pagi untuk saat teduh. Bukannya aku gak mau, Tuhan, tapi badan aku ini masih capek, Tuhan. Belum lagi hutang aku ke Ibu Hakim, Tuhan. Itu akibatnya kalau orang pemalas. Bayar denda 1 juta saja tidak mampu. Masa cuma punya uang 22.000? Saya didenda 50 juta saja nggak ada masalah. Urusan kecil itu. Uang saya banyak. Beda sama tukang ojek itu. Bang Togar, bayarlah nanti dendanya dengan uang ini. Belilah masker dan makanan dengan sisanya. Jika abang bisa kembalikan, silahkan dikembalikan. Tetapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Tapi jangan melanggar peraturan lagi ya, Bang. Saya permisi dulu. Tunggu dulu. Kok ada yang mencurigakan? Ngapain hakim itu mendatangi si tukang ojek? Pertanyaan itu masih terus membekas dalam pikiranku hingga hari ini. Bagaimana mungkin ia tahu kalau ibuku adalah seorang hakim? Aku tidak menemukan jawabannya bahkan hingga hari ini, meski bertahun-tahun aku mencarinya. Aku diberitahu oleh Ibu Panti bahwa pria itu tetap memberikan donasi kepadaku untuk kebutuhanku sehari-hari, walaupun jumlahnya tidak menentu. Pernah 522.000 rupiah, pernah juga 822.000 rupiah. Sekali waktu juga pernah 2.022.000 rupiah. Bahkan hanya 22.000 rupiah.
Aku berusaha untuk menemuinya untuk mengucapkan terima kasih, tapi tidak berhasil. Dia terus menolak untuk bertemu denganku. Kehadiran pria itu dalam kehidupanku telah merubah sudut pandangku terhadap kehidupan, memberikan aku tujuan untuk dicapai. Kasih yang dia berikan kepadaku telah membulatkan tekadku untuk menjadi pengacara publik, sehingga aku bisa memberikan kebenaran dan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan itu masih terus membekas dalam pikiranku. Nak, apakah dulu ibumu adalah seorang hakim? Dulu saya punya segalanya. Harta, kekuasaan, dan kebahagiaan. COVID tidak menyisakan apapun. Bahkan keluarga saya pun direnggutnya. Waktu itu saya jadi gila, frustrasi. Mengapa hanya saya yang tersisa? Berkelebat wajah orang-orang yang dulu pernah saya hina. Karyawan yang dulu pernah saya caci maki. Keluarga yang dulu saya telantarkan. Teman yang dulu saya benci. Dan termasuk wajah Ibu Hakim Endang Hartati. Tidak dapat saya berkata-kata ketika saya mengetahui ada seseorang yang memiliki kekuasaan rela menurunkan derajatnya serta memberikan pertolongan bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya. Tidak dapat saya melupakan wajah bahagia si Abang Ojol karena mendapatkan hidupnya kembali. Waktu itu saya sangat membenci apa yang diperbuat oleh Ibu Hakim Endang. Namun peristiwa itu yang menyelamatkan saya dari keterpurukan dan memberikan saya keberanian untuk melangkah. Walaupun harus memulai semuanya dari awal. Apa yang diperbuat Ibu Hakim Endang menyadarkan saya bahwa kasih perlu hadir dan diberikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Memang tidak banyak yang bisa saya berikan di tengah keterbatasan yang saya miliki. Tetapi saya tidak akan menyerah. Apapun akan saya lakukan, termasuk memberikan sisa uang terakhir yang saya miliki di kantung saya, Rp22.000. Nah, tidak banyak yang bisa saya berikan. Saya berdoa, semoga engkau menjadi seorang pengacara yang hebat, yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, membela yang lemah, serta menebarkan kasih kepada sesama. Pusaka Putri, jadilah hebat seperti ibumu.